Komnas HAM bahwa supporter ini selama ini masih dijadikan objek, belum menjadi subjek, sehingga hanya diambil keuntungan baik penjualan merchandise, penjualan tiket, tapi tidak ada perhatian dari kami gitu, untuk penanganan supporter. Mulai dari edukasi ini juga minim sekali dilakukan. Kami meminta undang-undang olahraga ini aturan-turunan ini mengatur bahwa seluruh stakeholder ini terlibat dalam edukasi terhadap supporter, edukasi juga terhadap panitia pelaksana di pertandingan, bagaimana membuat steward yang baik, pengamanan yang baik, itu juga harus dilibatkan. Tadi juga Mas Fani ini lebih khusus pada masalah HAM yang sebenarnya ada di tubuh FIFA untuk menjelaskan. Mungkin bisa menambahkan. Ya, jadi teman-teman, kita sangat berharap bahwa kejadian ini terakhir kali dan tidak akan terjadi. Tapi yang paling penting sebetulnya sejak 2017 FIFA itu punya Human Rights Advisory Board. Jadi di dalam tubuh FIFA itu ada khusus lembaga untuk hak asasi manusia. Ya, karena kenapa? Supaya teman-teman tahu, lembaga olahraga terbesar di dunia itu namanya FIFA. Bahkan mungkin levelnya hampir sama seperti PBB, saking besarnya. Dan ketika final Piala Dunia itu ditonton 1,5 miliar manusia di dunia. Mana ada pertandingan atau olahraga atau event apapun ditonton 1,5 miliar manusia di dunia. Jadi FIFA itu sangat bertanggung jawab menjaga ini. Nah, tinggal permasalahannya adalah ya tadi kami sampaikan, mudah-mudahan ke depan ya di PSSI itu ada juga sub tentang hak asasi manusia. Ya, kenapa? Karena sepak bola ini kalau di luar kan respect, nomor satu tuh value-nya respect, anti rasisme, ya kan, anti kekasaran, nah pokoknya respect, sangat menghargai hak asasi manusia. Pas selama ini kan tadi disebutkan bahwa selama ini supporter itu dijadikan sebagai objek ya, dari industri sepak bola kita. Tapi dengan PSSI sendiri, apakah dari teman-teman dari teman-teman supporter timnas Indonesia ini ada komunikasi, mungkin sosialisasi tentang keamanan pertandingan atau apa, pernah nggak terjadi seperti itu atau bagaimana? Kita beberapa kali untuk berkomunikasi dengan langsung dengan Ketua Umum PSSI ya, Pak Iwan Bule. Bahkan setiap kritik yang kita sampaikan tuh saya juga langsung WhatsApp ke beliau, dan mereka beliau menanggapi. Namun kita tidak melihat kinerjanya untuk supporter sampai sejauh ini gitu ya. Bagaimana edukasi itu dilakukan seperti apa? Kita tidak melihat. Bahkan masalah rivalitasnya sendiri ini tidak antar klub gitu ya. Ada beberapa rivalitas yang menjurus ke kekerasan, ini juga tidak ada pelatihan khusus terutama di fans yang sampai akar rumput ya. Kalau di tingkatan pimpinan komunitasnya sih sebenarnya udah beres-beres saja. Saya pun sempat mengundang juga tuh Mas Diki sama Kang Heru gitu ya dari Persib dan juga Persija untuk ngobrol. Mereka fine-fine aja, cuma kan ya akar rumput yang masalah. Apalagi di daerah-daerah irisan seperti Bekasi, Bogor gitu ya. Ini kan masalah. Termasuk juga di Persebaya dan Arema ini juga masalah. Apakah ini pernah dilakukan pendekatan dari PSSI? Saya belum lihat itu. Jadi mungkin komunikasinya saya sih lancar-lancar aja sama ketum PSSI. Cuma implikasinya di lapangan belum terlihat. Tuntutan untuk ke PSSI dan Komnas HAM dalam tragedi ini apa Pak? Ya, kalau Komnas HAM sendiri sebenarnya kan kita berharap bahwa pembenahan sepak bola ini bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk juga ketika Komnas HAM melakukan hal ini gitu ya. Untuk PSSI sendiri ya, sekarang kan sudah ada rekomendasi dari TGIPF gitu. Dan kalau misalnya saya pikir sudah tidak saatnya lagi untuk misalnya sedikit melawan rekomendasi itu, karena kan nanti kalau dia melawan tetap menjadi ketua umum gitu, tapi izin tidak dikeluarkan, izin liga segala, ini kan tidak akan berjalan PSSI-nya, sepak bolanya tidak akan berjalan. Lebih baik reformasi diri sendiri, melakukan KLB gitu, misalnya memilih pengurus yang baru dan menjalankan rekomendasi yang dilakukan oleh TGIP. Tadi hal itu juga disampaikan kepada Komnas HAM juga atau bagaimana? Iya, tadi sih kami sampaikan bahwa karena kami menganggap tanggung jawab terbesar dalam sepak bola Indonesia tentu ada di PSSI sebagai
otoritas terbesar di sepak bola Indonesia. Mas, kan beredar kabar bahwa ada informasi yang menyebutkan tadi juga disampaikan oleh Komnas HAM juga bahwa para korban tragedi Kanjuruhan yang ada di Malang itu pembiayaannya dihentikan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur. Nah sebenarnya kan kalau misalnya nonton sepak bola kan ada tiket gitu, ada tiket itu. Apakah tiket itu juga bagian dari asuransi untuk perlindungan atau bagaimana? Untuk pengobatan itu dari teman-teman supporter siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab? Ya, kedepannya sih saya harap tiket itu juga ada asuransi ya, ada asuransi ya. Jadi ketika seorang penonton atau supporter ini memiliki rasa jaminan keamanan dan juga kenyamanan dalam menyaksikan supporter, kita bisa datang dengan keluarga gitu. Kemarin juga saya koordinasi juga dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini bagaimana mengatur tentang stadion yang ramah anak, dan ini yang terus akan kita godok, dan akhirnya nanti kita pingin bahwa supporter ada jaminan keamanan dan kenyamanan dalam menyaksikan sebuah pertandingan. Termasuk juga untuk fasilitas kesehatan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Iya. Jadi kita harap ada asuransi, ada juga perlindungan yang lain-lain gitu. Ini yang harus diperbaiki di sepak bola. Tadi pertanyaan saya dalam disebutkan bahwa pemerintah Jawa Timur menghentikan pembiayaan. Itu sebenarnya kalau misalnya dari teman-teman supporter itu siapa yang harus bertanggung jawab dalam pembiayaan ini gitu? Ya kalau saat ini kan ini udah kejadiannya mungkin belum ada asuransi dan lain-lain ya. Ini semua termasuk juga pemerintah Jawa Timur harusnya bertanggung jawab juga tentang korban ya. Ini kejadian luar biasa dan semua juga harus bertanggung jawab, dan siapapun yang seperti pemerintahan Jawa Timur juga harus memberikan pelayanan terhadap korban tentunya. Bang, menyambung soal tanggung jawab terhadap supporter, sebenarnya kan sudah ada undang-undang terkait dengan supporter yang di sana tertuang bahwa ada hak dan kewajiban ya. Gimana sih Bang sejauh ini Bang, seperti apa Bang tindak lanjutnya atau komunikasinya ke supporter sendiri? Iya, undang-undang olahraga nasional itu kan baru Maret ini. Yeah. Baru Maret ini kita sendiri waktu saat launching pertama diundang. Kita datang dan sampai sejauh ini belum ada nih aturan turunannya. Itu yang kita desakkan bahwa segera dibentuk aturan turunan yang benar-benar secara detail memberi jaminan keamanan dan kenyamanan bagi supporter untuk. Jadi secara detail bagaimana faktor pengamanan di stadion, bagaimana edukasinya tadi, itu harus dibuat di aturan turunan ini. Menjadi sepak bola ini kan juga berawal dari supporter yang hijau gitu kan, kedewasaan masih kurang gitu. Nah, edukasi dari PSSI sendiri untuk supporter terkait seperti apa, Bang? Ya kalau kita sih melakukan biasanya melalui pendekatan budaya ya, masing-masing misalnya di Bogor gitu, itu kan daerah irisan antara fans Persija dan juga fans Persib ya. Itu kita lakukan bagaimana komunitas di sana kita bikin misalnya UMKM bareng jual oleh-oleh Bogor, mereka bareng, dan ketika bareng mereka melakukan UMKM, mereka bisa mengerti apa sih rivalitas itu gitu. Jadi rivalitas itu nggak perlu dijawab dengan kekerasan, hal-hal kayak gitu yang kita lakukan. Nah kita berharap juga itu dilakukan oleh seluruh stakeholder sepak bola. Tapi faktanya kan masih terjadi kericuan-kericuan itu, Bang. Iya, karena kan kita memiliki keterbatasan. Kalau kita memiliki keterbatasan sumber daya manusianya, sumber daya dana, tapi kan kalau seluruh stakeholder bekerja, ini saya rasa bisa dilakukan sampai ke akar rumput gitu. Ini bisa dilakukan kalau seluruh stakeholder bekerja, termasuk perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan dari olahraga gitu. Mereka nggak cuma penjualan merchandise, tiket, tapi harus juga ikut serta dalam masalah edukasi ini. Bang, tadi tekankan reformasi PSSI Bang. Ini pelatih Indonesia Sintayong mengancam bakalan keluar kalau misalnya ketua umum juga mundur. Tanggapannya gimana? Iya, saya pikir sih Sintayong nggak harusnya tidak melakukan itu ya, tidak menyatakan itu, karena dia harusnya lebih fokus kepada ngelatih timnas, tidak terlibat dalam politik dalam PSSI. Ini yang harusnya dihindari, termasuk juga teman-teman pemain yang melakukan itu ya. Ini dia harusnya lebih fokus dalam berlatih, lalu juga bagaimana meningkatkan performa dari timnas gitu ya. Ini dia tidak ikut serta dalam politik di PSSI, karena nanti siapapun ketua umum PSSI kalau memang dia dirasa berprestasi, kemungkinan akan bisa dipakai lagi gitu. Nah kalau sudah berpolitik kan akan susah gitu. Entah siapa gantinya, dia keluar apa gimana, itu kan repot. Tapi dari PSTI sendiri adakah kecurigaan terhadap
Sintayong maupun pemain yang membela timnas adanya intervensi dari pihak federasi? Kalau itu sih indikasinya ya kelihatan ya, cuma kita tidak itu ranah yang beda. Mas Indro, mulai ramai pembicaraan tentang supporter yang menyanyikan nyanyian rasisme dan ujaran kebencian itu ditindak secara pidana. Menurut Mas Indro setuju dengan? Nah itu dia sih sebenarnya pengalaman saya berapa kali jalan sama supporter, dia bawa anaknya dengerin musik yang lagunya lagu-lagu klubnya gitu ya, isinya tuh ujaran kebencian pada rivalitasnya. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Kita jangan sampai kemakan dengan lagu-lagu ujaran kebencian, dan kita satukan pemikiran bahwa ada hal yang lebih besar dari rivalitas ataupun sepak bola, yaitu kemanusiaan. Itu yang selalu kita tekankan, dan juga menjaga sportivitas. Kalau sampai ditindak secara pidana setuju? Iya, kalau yang membuat dan menyebarkan bisa saja gitu. Ini kan ada kita kan punya aturan-aturan ya, undang-undang yang tentang ujaran kebencian, dan juga apalagi kata-katanya sampai misalnya ya bunuh lah apa itu banyak sekali yang beredar. Ini yang kalau misalnya tersebar bisa ini secara hukum. Oke, siap. Ya. Bang. Terima kasih. Makasih. Ya, Bang. Thank you.